Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayat Rasulullah dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Bada'al Islam ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba." Yang artinya Islam itu awal munculnya dalam keadaan asing, dan ketika akhir zaman nanti terlahir muncul juga dalam kondisi seperti halnya asing. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah bagi mereka yang dianggap asing. Kendati orang yang dianggap kucil oleh sebagian besar, namun keteguhannya untuk menegakkan risalah Islam, untuk menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah, yang sebagian orang menganggap penilaiannya atau apa yang dia lakukan cenderung aneh, cenderung sesuatu yang tidak umum. Ketika era sekarang di mana globalisasi yang mempengaruhi pola pikir, perilaku ke arah yang cenderung keluar dari syariat itu sendiri. Oleh karena itu, kebanyakan dari mereka yang memegang teguh kepada apa yang menjadi ketentuan dalam risalah Islam, menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah, mereka akan berupaya untuk sekuat tenaga, sebagaimana juga dikatakan oleh banyak para ulama yang mengatakan ketika seorang ulama, seorang da'i yang mereka ingin menyebarkan risalah di era sekarang, cenderung seperti memegang bara api, yang ketika bara itu dipegang, tangan akan terbakar, atau mungkin bara itu dilepas, sehingga tidak ada konsekuensi atau sesuatu yang mungkin akan berdampak buruk, baik bagi dirinya maupun orang yang ada di sekitarnya. Faktanya kalau dikolaborasikan atau dikaitkan dengan era terkini, cenderung memang berbeda. Salah satu contoh yang sangat sederhana, ketika orang yang senantiasa mau istiqomah menghidupkan sholat berjamaah di masjid, kebanyakan dari mereka yang dengan kesibukan di dunianya cenderung menganggap sholat berjamaah pada waktunya di tempat-tempat ibadah, di rumah-rumah Allah, dianggap itu hal yang biasa. Itu juga yang menjadi permasalahan bagi diri kita. Ketika sesuatu yang kita lakukan tidak berdasarkan dengan konsep agama, cenderung kita akan mengikut arus zaman, yang tanpa disadari juga cenderung melanggar ketentuan dari norma-norma agama itu sendiri. Sahabat pemirsa, cahaya hati yang senantiasa dirahmati Allah, ini adalah merupakan jawaban dari ijabahnya senantiasa doa-doa yang telah kita ucapkan, yang kita senantiasa munajatkan kepada Allah 2 bulan sebelum Ramadan. Kita dituntun dalam berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berilah keberkahan kepada kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan. Maha suci Allah, Allah telah mengijabah apa yang telah kita doakan ketika 2 bulan sebelum bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu pemirsa cahaya hati yang senantiasa dirahmati Allah, janganlah ada keraguan sekali lagi pada diri kita untuk kita meragukan sesuatu yang ketika kita mau mengistiqomahkan apa menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk risalahnya, kita jangan meragukan. Oleh karena itu, sahabatku pemirsa cahaya hati yang senantiasa dirahmati Allah, marilah kita membuka hati, membuka mata kita, membuka hati kita untuk senantiasa kita benar-benar berpegang teguh, benar-benar kita seupaya kita, semampu kita, sekuat diri kita untuk senantiasa memegang teguh dan senantiasa belajar dan belajar, membaca dan membaca sebagaimana risalah awal Rasulullah, wahyu pertamanya, Iqra, bacalah, untuk supaya kita bisa memahami konsep kehidupan yang telah Allah atur sedemikian rupa untuk kita umat manusia, untuk menjadi seorang pemuda, menjadi seorang manusia hamba yang senantiasa dicintai Allah dan Rasul.